Menyusuri histori berbalut horor dalam film Malam Para Jahanam. Film Malam Para Jahanam merupakan karya yang memadukan unsur sejarah dan horor, menciptakan pengalaman menarik bagi para penonton dengan sentuhan rumah produksi Star Vision. Film ini menghadirkan tontonan yang menghibur bagi para penggemar horor lokal sambil memberikan wawasan sejarah yang menarik. Menonton peristiwa kelam di Indonesia, film ini tidak hanya mengeksplorasi sisi horornya saja, tetapi juga menggali kedalaman sejarah yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Melalui Malam Para Jahanam, penonton dibawa pada nuansa horor yang menggetarkan, namun juga diberikan pandangan yang dalam terhadap sejarah yang menginspirasi film ini. Kisah yang menginspirasi, mengerikan, Malam Para Jahanam membawa penonton pada petualangan yang menegangkan, sekaligus memperkenalkan sisi kelam dari sejarah Indonesia melalui visual, suara, dan narasi yang menarik. Film ini berhasil menciptakan sensasi horor yang memikat. Opening film. Cerita film ini dimulai dengan kilas balik di Desa Winongo pada tahun 1965, di mana lurah desa tersebut meninggal secara tragis. Adegan menunjukkan jasad lurah sedang dimandikan dalam bilik oleh sekelompok orang, menciptakan suasana yang menggugah rasa ingin tahu para penonton tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Di tengah suasana yang muram, terdapat sejumlah tamu yang hadir dalam acara tersebut. Meski keadaan sedang suram, ketegangan antara dua pria, yaitu Kiai Malik dan Bahtiar, terasa begitu kuat. Mereka saling menampilkan kecerahan, penuh menciptakan atmosfer misterius yang menyuguhkan cerita dan menarik perhatian penonton. Di tengah suasana yang tegang, sebuah kejadian mengerikan mengguncang acara duka tersebut. Sebuah obor tiba-tiba dilemparkan ke halaman rumah yang mendarat di atas meja, menyulut api dengan cepat, menyambar seseorang hingga terbakar. Kejadian tragis ini membuat kepanikan melanda warga yang sedang berkabung, menciptakan suasana kekacauan dan ketakutan yang tidak terduga. Api dan obor yang menyala itu menjalar ke rumah lurah setelah orang yang terbakar berusaha melarikan diri dan tidak sengaja menabrak pintu kayu rumah itu, menciptakan momen dramatis yang mengejutkan seluruh orang yang hadir di sana. Di tengah kekacauan akibat serangan pertama, sebuah obor kedua tiba-tiba dilemparkan ke arah halaman rumah tempat acara duka berlangsung. Warga semakin terkejut dan marah setelah mengejar pelaku yang kemudian berhasil ditangkap dan diinterogasi. Namun, pelaku tersebut menolak memberikan jawaban apapun, sehingga situasi semakin memanas tanpa penyelesaian yang jelas. Pelaku akhirnya ditikam hingga terbunuh, meninggalkan pertanyaan yang menggantung dan memicu ketegangan yang lebih di antara para karakter. Kejadian ini menjadi puncak dari rangkaian peristiwa yang menegangkan dan misterius di dalam film ini. Kehadiran obor kedua dan reaksi warga yang terlibat menciptakan momen dramatis, menggemparkan seluruh orang-orang yang hadir di sana. Dari sini, cerita dapat berkembang ke arah konflik yang semakin kompleks dan mempertegas ketegangan antara karakter-karakter utama di sepanjang filmnya, menciptakan latar belakang yang menarik untuk pengembangan cerita yang lebih mendalam. Dengan adanya kejadian tragis ini, cerita film ini menjanjikan pengalaman yang penuh dengan kejutan bagi para penonton hingga ke akhir film. Setidaknya itulah yang diharapkan penonton sampai di pembukaan awal film ini saja. Alur cerita film kembali ke masa sekarang. Adegan kematian kakek Randy, seorang tentara
purnawirawan menawarkan potensi cerita yang seru langsung tanpa basa-basi. Di ruang kerja sang kakek, Randy menemukan sejumlah barang-barang almarhum termasuk kotak berisi foto, tasbih, dan pesan untuk menguburkan jasadnya di Desa Winongo, sebuah desa di mana dia pernah bertugas. Temuan ini menjadi titik awal petualangan yang mengungkap misteri di balik pesan tersebut. Randy bersama teman-temannya Martin dan Siska memulai perjalanan mengantarkan jasad si kakek ke Desa Winongo. Meskipun mereka dibantu dengan GPS, perjalanan mereka penuh dengan kesulitan, mulai dari hilangnya sinyal hingga mobil yang tiba-tiba berhenti tepat di depan gapura desa tersebut. Kondisi ini menciptakan suasana tegang dan misterius, menambahkan latar yang menarik bagi pengembangan cerita yang lebih mendalam. Momen-momen kesulitan dalam perjalanan di Desa Winongo menjadi menuju titik balik yang menegangkan dalam cerita film ini. Hilangnya sinyal dan ponsel yang menghasilkan situasi yang memaksa para karakter utama untuk menghadapi konflik internal maupun eksternal. Hal ini menyuguhkan plot cerita dengan ketegangan yang semakin memuncak, menarik penonton untuk terus memperhatikan perkembangan cerita yang semakin seru. Lanjut di perjalanan menuju Desa Winongo, Randy dan kawan-kawannya terus dihantui oleh pengalaman mengerikan yang mereka alami. Cerita berkembang ke arah konflik yang semakin kompleks dan mempertegas ketegangan antara karakter-karakter utama. Pengalaman yang mengerikan yang mereka alami juga akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memicu petualangan yang lebih mendalam. Dalam perkembangan alur cerita film menuju pertengahan, Randy, Martin, dan Siska bertemu dengan seorang warga lokal bernama Marni. Marni tinggal bersama Dira di sebuah rumah klasik bergaya Jawa. Mereka mengimbau para pengunjung untuk menginap dan berdiam diri di rumah mereka selama 3 hari 3 malam guna menyelamatkan diri mereka dari malam para jahanam, kejadian horor yang tiap tahunnya menghantui Desa Winongo. Marni dan Dira memberitahu para tamu apa yang sebenarnya terjadi di desa mereka. Mereka menceritakan bahwa arwah-arwah penasaran selalu muncul selama 3 hari berturut-turut, menghabisi satu sama lain. Informasi ini membuat ketegangan semakin meningkat antara Randy, Martin, dan Siska. Sementara mereka mencoba memahami dan menangani ancaman yang mengintai mereka selama masa menginap di rumah Marni dan Dira. Dengan pengungkapan misteri tentang malam para jahanam oleh Marni dan Dira, cerita ini memasuki fase baru yang penuh dengan ketegangan dan kecemasan. Penginapan selama 3 malam di rumah klasik bergaya Jawa menjadi titik balik yang menegangkan dalam cerita, menciptakan latar yang misterius dan seru untuk pengembangan cerita yang lebih mendalam.